Anda kembali menyaksikan Lawan Bicara bukan sekedar debat, tapi adu argumen yang bermartabat. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan tadi ke Pak Rio terputus. Anda mempertanyakan bahwa ini MK sendiri juga tidak bisa kita percaya 100%. Silakan Pak, sampaikan begini, tadi. Tadi teman kita dari PB mengatakan bahwa kalau bicara hukum ya hukum tanpa perlu bicara efek. Tapi ada satu keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentang judicial review tentang masa jabatan posisi hakim agung di atas 70 tahun atau 72 tahun. Di sana keputusan Mahkamah Konstitusi menyetujui, tidak menolak, kemudian dengan alasan menimbang azas manfaat. Jadi gugatan diterima tapi tidak dilaksanakan. Nah, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi itu tidak ansih bicara konstitusi. Dia bicara dalam skup kepentingan kebangsaan, kepentingan bernegara. Itu menjadi di atas segala-galanya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini tentu Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk tidak menghitung pada hari ini saja, tapi menghitung tentang kesiapan kita dalam demokrasi yang akan datang, kemudian menyiapkan situasi politik hari ini. Saya nggak yakin bahwa apa yang diputuskan hari ini akan jadi lebih baik. Sehingga 2012 atau 2019 dan sebagainya. Ya. Saya meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi tetap berpikir dalam skala hal yang lebih besar tentang kepentingan bangsa dan sehingga negara. Muncullah itu ada kekhawatiran pemilu tidak berkualitas atau kualitasnya buruk gitu ya. Nah, Mas Romi ada kekhawatiran seperti itu. Ya, saya kira begini, kalau kita berbicara tentang pemilu serentak, ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah presidential threshold yang kemudian menjadi 0 sesuai dengan permintaan Undang-Undang Dasar. Yang itu di dalam Undang-Undang 42 2008 dibatasi. Dan kita tahu dari waktu ke waktu pembatasan ini menjadi semakin tinggi. Kalau kita berbicara living law, kebutuhan bangsa, di mana Pak SBY nanti sudah akan berakhir dan tidak bisa dicalonkan lagi menurut Undang-Undang Dasar, kebutuhan akan hadirnya pemimpin-pemimpin berkualitas dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan hanya 3 atau 4 orang dengan threshold yang ada hari ini, itu menjadi persoalan. Maka kemudian Mahkamah menjadi lebih perlu untuk memutuskannya dan berlaku hari ini. Dan jangan lupa, gugatan yang disampaikan oleh teman-teman di Lingkar Madani CS ini sudah dilangsungkan Januari dan mestinya sudah keluar keputusannya pada akhir pertengahan tahun 2013. Hingga ada persiapan apa tidak muncul-muncul. Yang kedua, saya juga ingin menegaskan bahwa tidak relevan kita mempersoalkan status hukum dari Mahkamah Konstitusi hari ini. Karena pada akhirnya ketika Perpu kemarin sudah disetujui oleh DPR dan kemudian membuktikan Mahkamah Konstitusi yang ada sekarang dengan jumlah hakim yang ada sekarang masih berlaku, apapun putusan dia masih harus secara hukum dianggap legitimate. Karena memang itulah yang masih berlaku. Begitu. Oke, Mas Hasto. Iya, sebentar dari Bung Romi tadi. Ada yang perlu kita kritisi terkait dengan dinyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian langsung dinyatakan berlaku. Kalau itu betul-betul terjadi sebagaimana tradisi sejak kepemimpinan Pak Mahfud MD, maka ini menunjukkan adanya sebuah realitas lembaga legislasi 1,5. Yang satu adalah DPR, yang mempunyai fungsi legislasi, dan yang setengah diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden ini terjadi ketika pada bulan Desember 2008, hanya dalam waktu kurang lebih sama, sekitar 3-4 bulan menjelang pemilu legislatif, Mahkamah Konstitusi mengambil sebuah keputusan untuk mencabut ketentuan tentang nomor urut. Seharusnya kalau kita Mahkamah Konstitusi konsisten bahwa namanya Mahkamah Konstitusi sifatnya memutuskan, dia tidak membuat sebuah materi muatan yang baru, tidak menjalankan sebuah fungsi legislasi, peraturan itu tidak otomatis berlaku. Harus menunggu undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Persis ketika Pak Jimli, Profesor Jimli Asidiki, saat itu ada undang-undang tentang pemilu kepala daerah, tentang calon independen. Meskipun Mahkamah Konstitusi memutuskan calon independen ini diizinkan, tetapi kemudian baru efektif setelah undang-undang itu ada. Dengan demikian apa yang terjadi dalam Desember 2008 ketika kepemimpinan Pak Mahfud MD adalah kecelakaan politik yang sangat besar pengaruhnya di dalam tradisi demokrasi kita yang merusak sistem tata negara kita. Dan jika memang ini putusan MK nanti diputuskan bahwa bisa serentak, itu juga akan mencederai. Maka kemudian inilah yang mendorong Mahkamah Konstitusi menjadi alat kepentingan dari pihak luar. Hanya seseorang ingin menjadi presiden tanpa mau bekerja keras membangun partai politiknya agar lolos. Mas Rey, silakan Mas Rey. Ini ada harus diletakkan persoalan ini di dalam konteks hukum saja, saya kira. Konteks hukum nggak usah ke situ. Kita dalam koridor hukum. Lembaga tertinggi menurut Undang-Undang Dasar 45 yang bisa menafsirkan undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Itu firm. Oleh karena itu ada perbedaan tafsir. Menurut kita ada tafsir-tafsir yang perlu memerlukan putusan MK.
Itu Ya, sepakat. Itu. Nah, oleh karena itu saya kira nggak ada masalah. Itu sepakat. Kalau Tapi MK persoalannya- memutuskan, misalnya MK memutuskan mengabulkan permohonan kami, apa keberatannya? Ya. Ya. Apa keberatannya? Nggak ada Itu kami keberatan. sepakat, Pak. Pak Jamal, tepuk tangan dulu buat Pak Jamal. Kita sepakat. Cuma persoalannya adalah ketika hakim Mahkamah Konstitusi yang seharusnya punya sikap kenegarawanan ternyata bisa disuap. Oh. Ternyata dia bisa, enggak sebentar, ini terjadi Pak. Itu nggak Ternyata lain-lain. dia Itu bisa merendahkan nggak- untuk itu kasus Bali sebentar di luar Pak. pikiran saya tuh. Oh bukan, ini fakta Di luar Pak. pikiran saya Fakta. Fakta adalah one man, one vote, one values. Ini dikalahkan padahal ini prinsip yang paling fundamental yang menciptakan risiko politik ke depan di dalam pilpres. Bapak harus lihat dulu bahwa antara yang ideal Ini saya mengerti Pak. dengan karakter dari hakim Ini itu ngerti. terjadi. Tapi ini kita sudah sepakat ada amandemen itu memberikan interpretasi sole interpretation itu ada Mahkamah Konstitusi. Oh betul Pak. Undang-undang Tafsir. yang dianggap bertentangan dengan undang-undang itu Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan, Iya. yang memutuskan. Sekarang kita kembali ke ranah Kita kembali soal saja ke pemilu- kalau Mahkamah Konstitusi Oke. memutuskan Baik. misalnya pemilu Baik, Pak serentak. Ini agak keluar sedikit, Soal Pak pemilu Pak serentak, Cipta. Pak Cipta, Nggak ada masalah kok. kalau Ya. misalnya putusan MK sudah diputuskan nanti ini, artinya harus dilaksanakan untuk pemilu tahun ini juga. Bagaimana tuh Pak? Kalau pileg dan pilpres serentak, kemungkinan Pak Jamal, Ya. kita akan mempunyai presiden yang partai politiknya sangat lemah. Memang betul kita presidensil, tapi jangan lupa Pak Jamal, selama ini Indonesia ini bukan presidensil, sebetulnya kuasi parlementer. Ya. Dia akan habis digoyang. Saya tidak bisa Ya. menyebutkan kuasi. Jadi ada Tidak kemungkinan Pak, kita lihat survei-survei belakang ini Pak, ada balon capres elektabilitas tinggi, tapi tidak populer. Sebaliknya, ada yang tinggi sekali Pak, artis luar biasa tinggi popularitasnya, tapi elektabilitasnya rendah sekali. Jadi itu paling berbahaya sekali Pak. Faktanya kita ini sebetulnya bukan presidensil Pak. Terus kemungkinan lagi Pak, kita nggak bisa berak langsung jalan begitu Pak. Nggak sesederhana pindahkan saja pemilunya sampai ke sejuli Jadi misalnya. artinya presidennya memang sedikit. difavoritkan, tapi Sedikit, Pak Wahyu. tidak didukung oleh legislatif. Itulah yang Ini kita begini, maksud Pak, Pak, Cipta. kualitas pemilu soal bisa presiden rendah, Pak. itu soal leadership Pak. Iya. Bukan soal kekuatan politik segala macam. Saya Bapak tahu 2004-2009 Pak SBY berapa partai Demokrat? Betul, Berapa betul. tapi dia jalan lancar. Oke, Nggak ada. saya ingin minta tanggapan Mas Rey ini Jadi juga yang sama-sama argumentasi soal mengajukan kekuatan gugatan Mas Rey. politik parlemen nggak bisa Pak, nggak ada. Ya, Mas Rey ada Tidak kekhawatiran terbukti. padahal Nggak, kita harus cari presiden Padahal yang seharusnya cukup secara- berbobot, yang kualitas Oke. Pak. Ya, Nah, baru saya itu juga- baru lah. saya juga ingin menambahkan. Ini ya. Saya ingin menambahkan Ya, juga saya Prof pilih. ini. Ya. Di dalam sistem presidensial kita menganut unified government. Artinya secara sadar rakyat itu memilih, oh di parlemen biar yang menang partai ini. Kemudian di presiden yang menang biar orang dari partai ini. Artinya ini pilihan rakyat dan itu adalah mekanisme checks Itu and balance yang bahaya, disediakan Pak. oleh rakyat. Kalau calon Dan ini presiden juga terpilih kalau itu politik dikatakan lemah, berbahaya, bahaya, berarti Pak, kita iya. harus merubah demokrasi Bahaya, kita menjadi artinya parlementer. Tidak stabil pemerintahan itu Pak. Bisa ditunjang dengan koalisi yang terbangun sejak awal, Pak Cipta. Kenapa? Maka kita harus bisa ada koalisi yang terbangun sejak awal ini bisa Profesor Cipta. memperkuat. Koalisi Profesor itu Cipta. tidak efektif, sudah Ini ketahuan Pak. Profesor Cipta. Iya. Pilkada, Iya. calon independen terpilih kayak fun-fun aja. Bagus-bagus aja. Nggak ada masalah. Pak, Nggak ada masalah. Pak, Banyak kok yang partai kecil terpilih jadi bupati, jadi 60% Pak. gubernur. 60% hasil pilkada itu bermasalah semua Pak. Waduh Pak. Nah, Pak Rio, Nah, Nasdem Radifel sudah tuh. memperhatikan nih ya Radifel pemilu-pemilu tuh. sebelumnya dan Nah, melihat kita celah-celahnya. kita aja. Silakan Pak Rio. Tergantung leadership Pak Prof. Yang pertama Leadership. begini, Iya, iya. bahwa Leadership. gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu memang adalah hak dari setiap warga negara. Betul. Yang punya hak untuk itu, ada punya standing ini yang legal standing untuk menggugat itu. Jadi Iya. nggak ada soal. Ya. Jadi PBB mau menggugat ke Mahkamah Ya. Konstitusi ya kita persilakan karena toh keputusannya nanti Mahkamah Konstitusi betul. akan Setuju memutuskan. Itu satu. Poin yang kedua, bahwa dalam sistem pemilu hari ini yang kemudian kita memutuskan ada presidential threshold, kemudian baru persiapan calonnya setelah pemilu. Kemudian hari ini semua kita ada penyelenggara, ada peserta, dan ada rakyat yang akan memilih, terkonsentrasi untuk melototi semua caleg yang ada dalam Ya. partai-partai hari ini. Oleh karena itu tentu kualitas dari caleg partai diharapkan bahwa akan terpilih wakil-wakil yang betul-betul mengerti tentang aspirasi mereka. Satu. Setelah itu tentu kita hitung ada berapa persen yang didapatkan. Memang terjadi perdebatan soal tadi Mas Romi mengatakan tingginya syarat PT itu ada 20 dan 20%. Nah menurut kami Nasdem waktu itu mengusulkan tidak begitu syaratnya, tetapi pemenang pertama, pemenang kedua, pemenang ketiga. Ya. Berapa kebutuhannya? 5 calon presiden? Ya sudah, jadi persen bisa saja. Yang nomor 1 cuma 15% dan sebagainya. Artinya itu bisa kita perdebatkan. Tetapi kalau kemudian hari ini Pilpres dan Pileg kemudian disatukan,
Maka saya meyakini dan kita semua meyakini semua akan terkonsentrasi kepada pilpresnya. Ya. Mas Rey, Nggak ada ini yang urusan sama-sama pileg, mengajukan kita menang gugatan. presiden. Terpikir Kira-kira tidak apa begitulah. yang dikhawatirkan oleh Mas Rio ini? Masyarakat akan lebih fokus ke pilpresnya. Bukan, saya jujur agak bingung ya. Sebetulnya keberatan yang anti ini pada pelaksanaannya 2014 atau pada substansi dari gugatannya. Itu dulu gitu. Kalau substansi gugatannya, saya pikir itu konsen kita, termasuk PD Perjuangan. Saya tidak tahu kalau Nasdem karena masih partai baru ya. Kalau P3 sudah sejak lama kita mewacanakan sebaiknya pemilu dilaksanakan secara serentak. Tapi tidak ada upaya yang serius di DPR itu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang. Itu pertama. Ya. Nah yang kedua sebetulnya cara kita berpikir itu dimulai dari pertanyaan. Mengapa kita tidak pernah mengevaluasi mengapa pileg terlebih dahulu baru pilpres? Semua sistem pemilu, baik di pileg maupun di pilpres, itu kita rubah. Tapi yang kita nggak rubah sampai sekarang adalah mengubah jadwal ini. Padahal jadwal pileg terlebih dahulu, kemudian pilpres terlebih dahulu, efek dari cara Soeharto memandang bangsa. Sebab bagi Soeharto itu, di sistem Orde Lama, kan harus Kalau MPR. Soeharto, itu pemilihan cuma MPR, tidak ada Makanya, pemilihan langsung dua tahap. makanya itu yang saya sebut. Ya. Karena MPR memilih presiden, otomatis anggota DPR yang akan menjadi anggota MPR Ya, kalau di sekaligus. zaman Soeharto itu memang lembaga tertinggi yang ditugaskan. Iya, itulah MPR. makanya Pak. Ada kaitannya Itu dengan makanya posisi Pak ini. Patrio. Itu makanya saya mengatakan logika itu jalan di zaman Orde Baru. Iya. Mestinya legislatif dahulu baru pilpres. Karena anggota MPR-nya dipilih terlebih dahulu baru kemudian anggota MPR memilih presiden. Tapi sekarang sudah one man one vote. Pilpresnya dipilih secara langsung oleh rakyat, anggota DPR-nya juga hampir secara langsung. Tidak ada yang mewajibkan harus pileg terlebih dahulu baru pilpres terlebih dahulu. Baik. Itu yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita ini kan selalu ribut soal. Saya tidak pernah berbicara soal misalnya apa efek ya misalnya kepada threshold macam-macam. Tapi konsen kita sejak dari awal pemilu ini terlalu panjang. Pemilu ini terlalu semua kan semua kan Semua pemilu terlalu banyak uang keluar. panjang, Mas Hasto. Pemilu Silakan ini terlalu tanggapi. banyak melibatkan emosi publik. Ya. Nah sekarang kalau kita lakukan secara serentak, kan orang cuma datang sekali ke Ya. TPS, Oke. dan setelah itu baru orang berpikir tentang pilkada. Silakan Cuma tanggapi 2 kali. kita, Nah, jeda. yang keempat, Ya. saya berikan informasi supaya Oke. agak jelas. Baik. Kita sudah mengajukan gugatan itu per Januari 2013. Masih zamannya Pak Mahfud MD. Per Februari sudah diuji dan dinyatakan sah untuk dilakukan sidang berikutnya. Masuk ke materi 2013, oke. ke materi atau ke pokok persoalan kan. April setahu saya itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Cuma tidak dibacakan sampai sekarang. Sampai masuk kepada gugatannya Pak Singkat, Yusri. Mas Hasto. Yang Kita jeda jadi dulu. pertanyaan saya adalah apa dasar dan kalau pakai bahasa kepentingan, apa kepentingan MK tidak membacakan putusan gugatan yang materinya sama kita ajukan? Mas Hasto, tahan sebentar. Jawabannya sesaat lagi, kita akan kembali di Lawan Bicara usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.